Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah menyelesaikan bab 1 tentang materi kerajinan. Saat ini kita akan masuk ke bab 2, yaitu tentang rekayasa yang berkaitan tentang wirausaha, rekayasa, jasa profesi dan profesionalisme. Sebelum kita ingin menjelaskan tujuan dari pembelajaran ini, yang pertama adalah menghayati bahwa akal pikiran dan kemampuan manusia dalam berpikir kreatif. Yang kedua, menghayati perilaku jujur, percaya diri, dan mandiri. Yang ketiga, mendesain dan produksi jasa profesi dan profesionalisme. Dan yang keempat, mempresentasikan, mempromosikan dengan pemilihan media yang tepat. Lebih jauh, Ustadz ingin menjelaskan bahwa masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA itu adalah negara-negara yang tergabung pada asosiasi. Jadi ASEAN adalah komunitas, ya, atau sebuah asosiasi di mana isinya adalah negara Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Filipina serta Brunei Darussalam, di mana negara-negara yang termasuk di Asia, ya. Dan dari asosiasi inilah akan membuka arus perdagangan barang atau jasa dan juga pasar tenaga kerja yang profesional. Misalnya Indonesia butuh orang-orang yang ahli, maka dipanggillah orang-orang dari luar negeri seperti di Filipina atau di Brunei Darussalam yang ingin bekerja di Indonesia, atau sebaliknya, Indonesia ingin bekerja di Brunei Darussalam atau di Filipina. Dan itu terbuka peluangnya. Sebab kenapa? Kita punya potensi yang luar biasa. Kita punya sumber daya manusia yang luar biasa dan juga sumber daya alam yang begitu melimpah. Ini yang bisa menggerakkan ekonomi kita. Baik, kita masuk di A, perencanaan usaha jasa profesi. Kalau kita berbicara tentang jasa, otomatis kita berbicara tentang dengan pelayanan. Dalam membangun pelayanan yang baik, tentunya punya kepribadian yang baik. Salah satunya kita berbicara hari ini tentang konsep diri. Konsep diri itu adalah pandangan dan sikap individu terhadap dirinya sendiri. Contoh, saya ini jelek, saya ini kurus, saya ini hitam, tidak mungkin sukses. Itu adalah bagian dari konsep diri. Tapi ada juga yang menilai dirinya, saya ini pintar, walaupun saya kurus, saya hitam, saya mungkin bodoh, tapi saya yakin saya punya kemampuan yang luar biasa. Jadi konsep diri, memandang dirinya sendiri itu bisa dua hal, bisa negatif atau positif. Karena konsep diri adalah inti dari kepribadian seseorang. Bicara profesional, apa itu profesional? Profesional adalah orang yang berprofesi mempraktekkan keahlian tertentu sebagai kegiatan pokok untuk memperoleh nafkah hidup. Dan untuk bisa mencapai keprofesionalisme dalam bekerja, tentunya kita punya cita-cita atau impian. Sebab dengan seseorang yang punya motivasi besar dan semangat juang yang tinggi, maka ia akan menjadi seseorang yang ahli. Nah, ada 3 pilihan ketika kalian sudah lulus SMA. Yang pertama, bekerja. Yang kedua, kuliah, atau yang ketiga, wirausaha. Bagi Anda yang lulus SMA dan memutuskan untuk bekerja terlebih dahulu, maka pastikan Anda rajin untuk mencari informasi peluang kerja. Yang kedua, kuliah. Bagi Anda yang lulus SMA, memutuskan untuk kuliah, maka dari sekarang carilah informasi kampus-kampus yang ingin Anda masuki dan jurusan apa yang ingin Anda masuki. Jangan memilih jurusan yang hanya sekedar ikut-ikutan teman, tapi memang jurusan yang kalian pilih adalah jurusan sesuai bakat dan minat Anda. Anda pun bisa berkonsultasi ke guru BK, apa sarannya agar Anda bisa memilih kampus yang terbaik jika Anda bingung dalam memilih kampus atau memilih jurusan. Yang ketiga adalah wirausaha. Bagi Anda yang ingin berbisnis, maka pastikan Anda punya mentor bisnis, punya guru. Bergabunglah di sebuah komunitas bisnis yang akan memotivasi Anda. Pilihan ada di tangan Anda. Bagi Ustadz sarankan Anda lulus SMA memutuskan untuk langsung kuliah. Ada ciri-ciri profesional. Seseorang dikatakan profesional, ada ciri-cirinya. Yang pertama, terus-menerus mengembangkan ilmu dan keahlian. Mereka punya skill yang mereka rajin dalam mengembangkan skill mereka. Yang memiliki keahlian khusus dengan latar belakang pendidikan tertentu. Ketika ada seseorang yang ingin ahli di bidang kesehatan, tidak mungkin mereka memilih jurusan teknik sipil karena tidak nyambung. Maka
ketika dia bisa dikatakan ahli karena mereka punya latar belakang pendidikan yang memang sesuai dengan keahliannya. Mereka mandiri, mereka mampu mengambil keputusan, dan mereka siap menghadapi resiko apapun ketika mereka memutuskan sesuatu. Adalah bekerja sebagai kegiatan ibadah. Bekerja bukan cuma sekedar mendapatkan gaji. Kalau niatnya hanya mendapatkan gaji, maka Anda hanya mendapatkan gaji. Tapi ketenangan, keberkahan, dan kebahagiaan belum tentu Anda dapatkan. Tapi kalau Anda bekerja sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah Allah akan turunkan semua yang Anda inginkan. Dapat penghasilan, dapat kebahagiaan, dapat keberkahan, dan dapat kemuliaan serta ketenangan. Seperti di Quran surah At-Taubah ayat 105, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Yang kelima, cara kerja tertib dan bertanggung jawab. Lihat seseorang yang profesional, mereka tertib. Ketika turun jam 8, maka mereka on time turun jam 8. Bahkan ketika waktunya pulang jam 5, mereka tidak akan pulang jam 5, tapi mereka bisa sampai lembur. Karena mereka bekerja berdasarkan tanggung jawab dan meyakini bahwa ini amanah. Maka mereka merasa bahwa ketika mereka diberi amanah, mereka harus menjalankan semaksimal mungkin. Orientasi pada pelayanan. Dalam bekerja yang fokusnya jasa, memberikan pelayanan terbaik adalah hal yang paling utama. Dokter wajib untuk memberikan pelayanan terbaik. Banyak profesi-profesi yang di bidang jasa yang harus menekankan bagaimana memberikan pelayanan terbaik, sehingga banyak nanti orang yang akan merasakan manfaat yang luar biasa. Ciri-ciri wirausaha. Yang pertama, melangkah dengan berorientasi pada efektivitas dan efisiensi. Yang kedua, memiliki jiwa kepemimpinan. Yang ketiga, bertindak sebagai motivator. Dan yang keempat, siap menghadapi kesulitan dan selalu semangat dalam menghadapi kesulitan dan resiko yang ada. Yang kelima, memiliki daya inovasi, kreasi, dan imajinasi tinggi. Yang keenam, memilih sistem manajemen yang tepat. Yang ketujuh, adaptif dengan perubahan lingkungan. Mereka siap menyesuaikan diri ketika ada perubahan. Yang kedelapan, melakukan review untuk pengembangan lingkungan. Dan di dalam sebuah profesi pasti ada kode etik, ada SOP atau standar. Dimana dengan adanya kode etik inilah yang akan melindungi keprofesian tersebut. Contoh, dokter. Dokter punya asosiasi atau lembaga yang melindungi profesi dokter, yang disebut dengan Ikatan Dokter Indonesia. Di dalamnya ada kode etik, bagaimana menjadi seorang dokter yang baik, bagaimana menjadi dokter yang bisa melayani masyarakat. Dan itu ada kode etiknya, sehingga bisa menjadi profesional dalam bertindak secara mandiri. Faktor keberhasilan atau kegagalan dalam berwirausaha. Yang pertama adalah perencanaan. Ketika mereka tidak membuat perencanaan, maka mereka akan menjalankan bisnis mereka atau menjalankan keprofesionalisme mereka, profesi mereka dengan tidak punya tujuan. Maka diperlukan dengan perencanaan. Ya. Yang kedua, menetapkan tujuan yang jelas. Ketika kita punya cita-cita impian, maka tulislah tujuan kita dengan jelas. Karena itu yang akan menjadi motivasi besar dalam kita bertindak. Yang ketiga, kemampuan beradaptasi dan mengatasi tantangan yang ada. Ketika mengalami sebuah perubahan, ketika mengalami sebuah tantangan, maka siap menghadapinya, tidak mundur ke belakang atau tidak lari dari masalah. Selalu belajar, selalu mengembangkan inovasi, selalu tidak bosan-bosannya untuk berpikir kreatif. Sekarang kita masuk ke B, produk jasa profesi dan profesionalisme. Yang pertama, identifikasi produk jasa. Dalam usaha produk jasa harus mempertimbangkan permintaan, selera, dan keinginan konsumen. Oleh karena itu, penghasil produk jasa selalu berusaha melakukan inovasi. Ya, seperti usaha
jasa peternakan, perikanan, dan sektor lain yang memungkinkan untuk dikembangkan usaha jasa profesi. Ada juga usaha jasa yang lain, seperti penyediaan menu makanan bagi usia balita, yang dimana dilengkapi juga informasi gizi dengan menu makanan yang berbeda dan kreatif. Itu seperti jasa fotografer, kameramen, desainer pakaian, animator, dan masih banyak lagi jasa profesi yang bisa digali di seputar kehidupan kita. Nah, itu anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekilas video ini yang Ustadz ingin sampaikan. Maka dari sekarang pilihlah, buatlah impian, buatlah cita-cita apa yang harus kalian lakukan di 2, 3, 5, 10 tahun akan datang, sehingga kalian menjalani kehidupan ini tidak hanya mengalir seperti itu saja, tapi punya tindakan besar untuk meraih kesuksesan di masa akan datang. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Pastikan Anda merangkum video Ustadz di kolom komentar ini, dan di situ Ustadz akan melihat termasuk absensi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.